Oke, kembali lagi bersama gue di sini di channel YouTube Dream with Tiki. Oke, jadi dalam video sesi kali ini gue akan jelasin kenapa gue lebih memilih OS Linux daripada OS Windows ya kan. Nah, jadi bukannya gue gak mau pakai Windows ya kan. Nah, gue juga mau pakai Windows, tapi dengan syarat gue harus pakai lisensi yang ori. Jadi gak beli bajakan di sembarang tempat gitu. Jadi kalau mau beli lisensi ori itu ya harus dari yang terpercaya, selain dari Microsoft resminya, dan ya berlisensi yang udah dipercaya di store-store di Indonesia gitu. Kebanyakan jual juga di kayak di Tokped dan Shopee ya kan, tapi kan itu belum tentu benar-benar original. Kalau harganya mencurigakan ya kan, harganya contohnya 100.000 sampai 500.000. Nah, itu menurut gue belum tentu original. Itu lebih pasti itu bajakan ya kan. Nah, kita kembali lagi, kenapa gue lebih pilih Linux? Jadi kan Linux itu selain open source gratis juga gitu. Jadi kita bisa customisasi sesuai kemauan kita ya kan. Tapi kalau kita udah terbiasa sebelumnya di Windows, kita ingin beralih ke Linux, ya kita bisa cari tahu terlebih dahulu cocoknya kita pakai Linux apa gitu ya kan. Ya, saran gue kalau yang mirip Windows tuh ada Linux Mint ya kan, ada Pop OS, Ubuntu, yang termasuk ini OS yang gue pakai. Untuk saat ini gue lebih pakai Linux Ubuntu ya kan, karena itu menurut gue untuk kerja dan untuk coding ya gue cukup pakai Linux Ubuntu ya kan. Nah, kita kembali ke permasalahan awal. Kebanyakan emang di Indonesia kan pakai Windows ya kan. Ini udah survei membuktikan ya kan. Karena pas pertama kali beli laptop atau komputer, pasti udah terbuild itu, terinstall pasti rata-rata Windows kan. Kan nggak mungkin, maksudnya jarang gitu kalau udah kita beli laptop atau beli PC udah terinstall Linux kan. Pasti kalau kalau usernya gak tahu tentang Linux pasti kaget gitu, ini sistem operasi apaan gitu ya kan. Makanya udah terinstall Windows gitu. Dan yang jadi permasalahannya ketika contohnya gue beli laptop nih baru, kan udah terinstall Windows. Pas gue cek itu rata-rata gak original. Itu mereka installin sistem di laptop kita yang kita beli itu pasti bajakan gitu. Nah, ini yang jadi titik permasalahannya gitu, yang jadi problemnya. Nah, ini gue gak mau gitu, karena gue juga dulu ngalamin, gue juga sama dulu pengguna Windows gitu. Jadi tahu gitu, bahwa merasakan gitu pas beli ternyata bajakan juga, gak original gitu. Nah, itu maunya gue ori sebenarnya, tapi kan dari harganya ya itu lumayan gitu kalau benar-benar lisensinya original ya kan. Nah, contohnya kita akan lihat aja ya kan. Di sini kalau kita kunjungin microsoft.com, contohnya kita di sini gue mau download Windows 11 ya kan, Windows 11 untuk sekarang. Kalau untuk download ISO-nya sekedar ISO saja ya kan. Nah, di sini kalau kita download ini pasti boleh, maksudnya bisa di-download gitu. Tapi ketika kita jalanin, kita pasang di laptop kita atau komputer kita, ya pasti akan memasukkan lisensi key-nya ya kan. Kalau dilewati, ya udah berarti Windows kita belum sepenuhnya terpasang lisensi key-nya ya kan. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi permasalahannya, kalau kita gak beli lisensi key-nya, alternatifnya kan
cari gimana caranya supaya Windows kita itu aktif gitu. Nah, rata-rata kan kebanyakan pakai di crack gitu. Ya, contohnya yang terkenal pasti tahu lah, KMS Pico ya kan. Nah, di sini banyak download KMS Pico Full Activator ya kan, baik untuk Windows-nya dan Microsoft Office-nya. Nah, ini sebenarnya justru ya kan, saya tahu gua virus tuh datangnya dari sini, dari aktivasi ini. Nah, ini yang menyebabkan laptop kita bisa lambat dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya menurut gue sih. Nah, kebetulan gue juga ngalamin seperti ini. Kalau gue dulu bukan pakai KMS Pico sih, karena menurut gue dulu bukan pakai ini. Yang gue tahu yang ada lebih aman lagi gitu. Dulu pakainya Railladder Activator. Nah, pakai itu menurut gue lumayan sih, karena gue juga ngalamin dulu nge-crack Windows gitu kan. Makanya sekarang gue lebih beralih ke bener-bener yang bener-bener free dan gratis dan bagus gitu. Nah, itu salah satunya gue kenapa pindah ke Linux ya kan gitu. Terus pengalaman gue dulu bukannya nyesek sih pakai Windows. Ada temen ya kan, temen nyolokin flashdisk, mungkin itu flashdisknya udah kena shortcut dan lain sebagainya, karena udah sering dicolok-colok kemana-mana ya kan, terus dicolokin ke laptop kita, ya udah tuh habis tuh laptop gua dulu. Pokoknya nyesek ya, gak nyesek sih, cuman mau nangis atau gimana gitu, soalnya virus kan masuk semua tuh ke laptop gua dulu. Makanya gue sampai cari tahu, sampai bersihin tuh virus, sampai bersih, sampai kembali normal lagi. Nah itu, nah gue pengalaman seperti itu dari kalau gak salah SMP, SMA sampai kuliah, iya tetap gue ngalamin pakai Windows dulu gitu. Nah, sampai kapan gue juga ya belajar di VirtualBox kayak gitu untuk mengenal OS yang lebih secure gitu ya kan. Nah, ya udah salah satunya gue cari-cari tahu distro ya kan. Ya gue lebih memilih Ubuntu sejak 2019 ya kan, sampai sekarang gue pakai Ubuntu ya kan, dan benar-benar free dan gratis ya kan. Jadi udah pas terinstall udah otomatis semua sistemnya terinstall gitu, ke seperti kayak di Windows kan harus install drivernya ya kan. Setelah install Windows ya selebihnya install drivernya ya kan. Nah gitu. Nah itu salah satunya. Kita kembali lagi ke titik permasalahan awal yang sekarang kami itu kebanyakan pakai ini nih, KMS Pico ya kan. Ini untuk aktivasi Windows. Nah, kenapa gak pakai Mac? Ya kan dari budget juga ya kan. Gue punya teman dulu nih, mau cerita sedikit ya kan. Temen pakai Mac, terus pas gue lihat itunya Microsoft Office-nya pakai Microsoft Office ya kan. Nah ini gimana caranya pasangnya? Dia bilang dia juga di crack lah. Gimana ceritanya? Di Mac juga ternyata untuk Microsoft Office-nya di crack juga. Berarti gak ori ya kan. Nah, menurut gue ini nggak kocak gitu, kocak gaming. Nah, menurut gue ya daripada bajakan ya mending beli aja gitu. Nah, pas gue cek, nah sekarang nih gue cek ya kan, beli Windows 11 nih Pro nih ori ini langsung dari situs resminya ya kan Microsoft. Berapa coba harganya? Harganya nih Microsoft ini Windows 11 Pro ini udah all in one ya kan kayaknya. Udah plus ISO-nya, dapat ISO sama lisensi mungkin. Harganya sekitar 4.299.999 rupiah. Nah ini harganya lumayan gitu. Coba deh cek OS kalian kalau pakai Windows. Apakah Windows kalian itu ori atau bajakan kalau pakai Windows 11 ya kan. Ya kalau ori ya cek aja di terminal. Cara mengetahui bahwa OS Windows kalian tuh ori atau bajakan, atau kalian juga sama nih pakai ini nih KMS Pico ya kan, di crack juga ya kan, nge-crack OS-nya, nge-crack Microsoft Office-nya ya kan.
Oke, kita kembali lagi, harganya lumayan ya, karena gue juga mungkin suatu saat nanti mau beli nih lisensinya ya kan, kalau gue mau install Windows di laptop gue gitu ya kan. Nah, kalau gue udah punya budgetnya mungkin ya mau beli, atau gue dikasih cuma-cuma nih gratis sama Microsoft, ya itu lebih lebih asik lagi ya kan, dengan harga segini ya kan. Untuk saat ini harganya lumayan gitu. Oke. Nah, terus gimana kalian kalau beli online? Nih harganya kalau originalnya segini nih. 4 juta sekian ya kan. Contohnya kalian beli ini di marketplace kayak di Tokped dan Shopee, nih banyak yang jualan nih lisensi ya kan. Lisensi Windows 11 Pro original ya kan. Nih lihat harganya nih. Mulai dari 180, 100, 190. Nah, ini kalian percaya gak sih ini bener-bener ori? Nah, menurut gue ini bukan ori, ini sama juga bajakan gitu. Masa dengan harga segini ya kan, laptop kalian bener-bener udah terlisensi gitu. Ini bajakan menurut gue sih. Tuh, terus di Shopee juga nih, sama di Shopee juga lisensi Windows 11 Pro kata ya kan, 100.000 dari 1.400.000. Ini menurut gue kurang tahu juga ya kan, karena gue belum pernah beli secara online untuk lisensi. Harganya dengan harga segini ya kan. Oke, menurut gue ya kalau kalian lisensinya original dengan harga segini mampu beli ya gak apa-apa, silahkan ya kan. Nah, gue juga suatu saat nanti ya maunya kalau mau install Windows 11 atau Windows berapa nanti ya kan, nah maunya original gitu. Nah, gue langsung aja ke sini, belinya di sini ya kan, di Microsoft.com-nya ya kan, seperti itu. Nah, seperti ini gue contoh masuk nih, udah masuk ke keranjang, total segini termasuk pajak ya kan, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Suatu saat nanti gue juga mau beli gitu, dan gak mau bajakan gitu, karena dengan bajakan tuh udah mah Windowsnya bajakan, terus kalian install game ya juga banyak yang di-crack bajakan, ngapain gitu. Lebih baik yang benar-benar original, karena banyak juga, bukan gua jelek-jelekin ya kan, di suatu instansi perusahaan masih banyak juga mereka yang pakai Windows bajakan ya, kebanyakan ya kan, ya karena dengan harganya ya kan, dengan satu machine atau berapa machine kan gua juga gak tahu ya kan, dengan harga segini nih. Kalau benar-benar original ini mungkin belum termasuk Microsoft Office-nya ya kan, dengan harga segini ini lumayan sih menurut gue. Nah, kalau kalian, kita kembali lagi ke permasalahannya, kalau kalian mau pindah ke distro lain, maksudnya dari OS Windows mau pindah ke Linux ya, kalian belum tahu nih gimana, kan banyak nih OS Linux tuh, bingung kalian mau pakai distro apa ya. Contohnya di sini kalian bisa lihat dulu aja di DistroWatch ya kan, OS yang terkenal tuh apa. Nah, di sini kan di tampilan awal seperti ini nih. Nih 6 bulan terakhir yang bagus tuh Linux Mint ya, karena ini mirip Windows gitu. Kalau kalian pengguna Windows terus ke Linux ya, saran gue ya ini Mint sih. Terus ada Caci OS ya kan, yang itu yang baru viral nih, MX Linux. Kalau gue kan pakainya Ubuntu, tetap Ubuntu dari 2019 sampai sekarang ya kan, pakai Ubuntu karena itu udah di gue udah nyaman juga untuk coding dan kerja kantor ya kan, seperti ini. Ya kalian di sini aja dulu di DistroWatch ya kan, kalian cari tahu OS Linux yang cocok di kalian tuh yang mana. Nah, terus kembali lagi ke permasalahan lainnya. Nah, gimana untuk gaming gitu? Karena untuk gaming kita kalian semua lebih nyaman di Windows ya kan? Ya boleh lah, kalau kalian original ya gak apa-apa gitu, pakai Windows original dengan harga segini ya kan. Tapi kalau bajakan ya ngeri-ngeri sedap gitu, karena dulu
dulu gua juga ngalamin gitu. Jadi setiap pakai Windows tuh gua seling aktifin service, maksudnya di pin seperti di sini nih, di pin di bawah sini nih, di pin servisnya. Terus setiap buka laptop gue klik dulu tuh servisnya, gue matiin dulu Windows update-nya. Kan setiap connect ke internet pasti tuh jalan tuh Windows update, makanya gue selalu dimatiin gitu Windows update-nya gitu. Ya gitu aja terus gitu. Karena bajakan juga kalau connect ke internet nanti gimana gitu. Nah, gue seperti itu demi kenyamanan dan keamanan. Untuk sekarang ya gue juga pakai Linux gitu ya kan. Ya gitu aja sih dari gue. Nah, 7 alasan untuk gue baca-baca juga ya kan. 7 alasan untuk pindah sepenuhnya ke Linux nih ada nih. Salah satunya apa? Pertama gratis, ya udah tentu ya kan Linux gratis karena setahu gue udah tercantum kalau kita contoh ke Ubuntu, ke Mint pasti di bawahnya udah terlisensi atas nama Linux Torvald ya kan. Itu jadi benar-benar gratis. Oke. Tuh di sini Anda tidak perlu membayar sepeser pun untuk menginstalnya kecuali versi Enterprise ya kan tuh ya kan, seperti Red Hat dan SUSE Enterprise. Tidak seperti macOS apalagi Windows, Anda tidak perlu membeli lisensi apapun, dan desktop Anda tidak akan bertulisan aktif Windows go to setting to activation seperti ini nih. Jadi kan kalau belum diaktif seperti gue tadi dari awal ya kan, download cuma ISO-nya doang, ya nanti seperti ini ya kan kalau di Windows. Terus di crack pakai KMS Pico, nah itu lebih ngeri menurut gue sih, karena virus tuh dari situ sih menurut gue. Oke, nah yang kedua kan di sini aman ya, tentu pasti aman ya, tapi tergantung usernya juga. Kalau usernya install di terminal asal install gak baca-baca dulu, ya itu bahaya juga sih menurut gua. Ini tergantung dari usernya juga ya kan. Aman sih, yang aman ya kan, seperti ini baca-baca nih. Terus yang ketiga, spek kentang bisa lancar. Oke, seperti laptop yang gua install nih, udah lama nih laptop gua nih, tapi dari dulu udah dari 2019 nih udah diinstalin Linux, jadi aman gitu. Walaupun spek laptop kalian kentang nih, aman nih kalau pakai Linux, tapi tergantung Linuxnya juga ya kan, karena kebanyakan Linux yang sekarang tuh gede-gede juga gitu, untuk UI-nya kan tampilannya bagus-bagus gitu ya kan. Tuh keempat, UI dan UX-nya indah dan menyenangkan tuh ya kan, tampilannya enak lah gitu, gak boring, gak membosankan ya kan. Terus yang kelima, bikinnya niat ya kan, maksudnya niatnya kayak gimana, kita baca nih, masih terhubung dengan poin sebelumnya. Distro Linux entah kenapa terasa lebih niat dalam membuat pembuatan daripada Windows. Ini menurut siapa nih? Menurut mereka ya kan yang buat ini. Jangan dibandingkan dengan macOS yang matang sekali. Di Windows 10 banyak sekali ketidakkonsistenan yang perlu saya kritik, seperti konteks menu yang berbeda-beda di banyak tempat, tablet mode yang setengah jadi, fitur-fitur tua yang belum diupdate sejak XP dan Windows 7 ya kan, seperti Microsoft Management Console, Computer Management, Win Firewall, dan lain-lain. Menggunakan Windows terasa seperti menggunakan OS yang masih beta ya kan, maksudnya mungkin ya masih kayak gini ya kan, seperti digambar. Nah kalau di Linux kan ada store-nya, walaupun di Windows ada juga store-nya ya kan, setahu gua. Nah, di sini yang ketujuh terakhir, komunitasnya baik-baik banget katanya. Katanya apa? Karena kan open source gitu. Jadi alasan terbaik di sini versi saya katanya, bukan hanya blog dan publikasi, kita juga dapat berinteraksi langsung dengan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah kita secara daring. Bahkan orang-orang ini baik-baik banget, mau membantu cari masalah kita sampai ke akar-akarnya tanpa dibayar. Nah, itu seperti itu sih 7 alasan pindah ke Linux ya kan. Tapi kalian gimana, udah nyaman nih di Windows? Ya kita balik lagi, apakah kalian itu pakai lisensi original? Ya monggo silahkan gitu. Kalau gue untuk saat ini lebih nyaman di Linux sih. Ya walaupun nanti suatu saat nanti gue juga kemungkinan kalau udah punya modal ya kan, mau beli lisensinya, mau pasang OS Windows ya kan, kalau mau gaming gitu contohnya. Kalau gue kan bukan gaming sebenarnya. Kalau kalian gimana nih mau install? Kan kalau di Windows tuh udah enak pakai Microsoft Office ya kan, ada Word, Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Kan di Linux juga banyak alternatifnya. Atau kalian bisa akses online nih untuk
untuk Microsoft Office-nya bisa kan akses online. Gue juga sering gitu akses Microsoft-nya secara online. Jadi menurut gue gak ada yang ribet gitu. Jadi yang meribatkan diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus terbuka mindset kita. Apakah kita mau pakai OS yang benar-benar free atau yang prabayar? Atau jangan-jangan kalau di crack ya gimana resikonya? Di crack tuh kayak gimana gitu? Karena gue juga ngalamin dulu kayak seperti itu gitu. Banyak kan alternatifnya, online tuh pakai juga Google Dokumen ya kan, sama aja menurut gue sih. Nah mungkin hanya seperti ini yang gue jelasin ya kan, kenapa gue lebih tertarik pakai Linux daripada Windows. Ya bukannya gue gak mau gitu pakai Windows, karena dulu juga gue ngalamin pakai Windows, cuman masalahnya bajakan. Nah itu yang jadi titik permasalahannya gitu, mulai dari lisensinya bajakan. Contohnya kalau kita mau main game juga bajakan, wah udahlah lengkap komplit banget ya kan. Nah jadi kalau mau benar-benar free dan bebas tanpa gangguan, tanpa hambatan, ya menurut gua pakai Linux gitu. Karena seperti itu sih. Ini gua hanya sharing-sharing ya kan. Jadi kembali lagi kepada diri kita, kepada kalian mau pakai apa gitu OS-nya. Tergantung. Kalau kalian beli lisensi ya boleh, silahkan ya kan, dengan harga yang lumayan ya kan. Untuk Windows 11 Pro harganya 4.299.999 rupiahnya, hampir 4.300.000 lah gitu intinya. Nah itu silakan, kembali lagi kalau bener-bener mau beli, iya ya kalian boleh pakai apa aja di sini ya kan. Linux distro watch kalian di sini aja cari tahu Linux yang cocok di laptop kalian tuh pakai apa gitu. Karena kebanyakan untuk laptop sekarang juga udah untuk gaming banyak kan, ada Steam OS, ada banyak sih yang gue baca ya kan, seperti itu. Nah oke, mungkin hanya ini yang gue sharing untuk video kali ini. Ingin kebebasan, ingin kenyamanan, boleh pakai Linux. Tapi kalian ingin nyaman, tapi pakai Windows, ya saran gue lisensinya harus benar-benar gitu. Jangan beli lisensi bajakan, apalagi pakai di-crack, pakai KMS Pico. Itu membuat hidup Anda gak tenang gitu. Setiap kali connect ke internet, udah gitu, gak tenang gitu. Oke. Mungkin hanya itu yang gue sampaikan untuk sharing-sharing video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya kan. Gue hanya sharing-sharing tentang pengalaman gue ya kan. Gue juga mau pakai Windows, tapi suatu saat nanti gitu. Kalau gue udah bener-bener ada budgetnya, bener mampu beli untuk lisensi ya kan, dengan harga hampir 4.300.000 gitu. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di sharing-sharing video selanjutnya ya kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Dream with Diki. Oke, terima kasih.